sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Minggu 25 Agustus 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gurdiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu
untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, pengakuan Petrus. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia doa Kekuatanku Channel dimanapun kalian berada, selamat berhari Minggu untukmu semua. Semoga sehat, bahagia, dan sukses selalu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya mengajak kita untuk sedikit bergeser ke dalam kehidupan kaum religius. Secara khusus hari ini saya mengajak kita sekalian untuk melihat hal-hal yang aktual, yang nyata, dan seringkali itu selalu kita rasakan, selalu kita alami, bahkan mungkin kita sendiri pun terjerumus ke dalam hal-hal itu. Misalkan suatu ketika ada seorang pastor, frater, atau suster yang memilih untuk melepaskan jubah kebiaraannya dan menjadi seorang awam di luar sana. Ya, meninggalkan panggilan sebagai kaum religius. Dan yakin atau tidak yakin, peristiwa ini akan sangat tersohor di mana-mana, baik dalam kalangan keluarga, di kampung, dan di mana-mana dia lewat, orang pasti akan membicarakan itu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika dia keluar, pertanyaan pertama yang kerap kali kita ungkapkan, kita lontarkan adalah, kenapa dia keluar? Sudah baik-baik di dalam biara kok tiba-tiba keluar? Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Perkataan jangan-jangan itu terkadang muncul sesuai dengan apa yang kita pikirkan tanpa kita berjuang untuk mencari tahu kebenaran. Kenapa si A keluar? Kenapa dia memilih untuk menjadi seorang awam biasa? Itu tanpa kita pikirkan itu. Kita mencap dia, pokoknya sesuai dengan kemauan saya. Apa yang saya pikir tentang dia, ya itulah. Mau benar atau tidak benar, pokoknya itu. Saudara-saudari yang terkasih, mereka mengundurkan diri atau memilih untuk meninggalkan pakaian kebiaraan pasti karena ada alasannya. Atau di dalam kehidupan berkeluarga, orang memilih untuk cerai mungkin karena ada alasannya, ada faktor penyebabnya, makanya itu terjadi. Jika tidak ada faktor
penyebab, maka tidak mungkin itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan hal yang serupa dialami oleh para murid-muridnya. Hari ini kita mendengarkan tentang murid-murid Yesus yang mengundurkan diri di Galilea. Dalam Injil sudah diceritakan dengan sangat jelas alasan kenapa mereka mengundurkan diri. Alasan apa yang melandasi mereka, yang melandasi para murid untuk bisa mengundurkan diri, tidak mau lagi untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, dalam Injil sebelumnya, dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup yang memberikan diri seutuhnya untuk manusia. Dan pernyataan Yesus inilah yang membuat murid-muridnya saling bertanya di antara mereka, kok dia bisa? Kenapa dia bisa mengungkapkan kata-kata dia ini roti hidup, dia dagingnya bisa dimakan oleh manusia? Kan agak aneh, agak risih lah mungkin mereka mendengar itu tanpa berpikir yang bahwa mungkin Allah punya rencana yang lain, atau Yesus tentu punya rencana yang lain, makanya dia mengungkapkan ini. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, para murid yang imannya hanya setipis tisu, kepercayaan dan iman mereka kepada Yesus setipis tisu, akhirnya mereka mengundurkan diri. Mereka memilih untuk tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Entahlah apa alasannya yang melandasi mereka untuk itu, tetapi intinya bahwa mereka tidak, rupanya kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah roti hidup. Lalu yang berikutnya, Yesus melihat memang ada murid-murid yang pergi meninggalkan dia, tetapi ada juga murid-murid yang ada dan setia ada bersama dia. Salah satunya yang kita dengarkan tadi, bahwa Petrus bertanya kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Mengapa Petrus mengungkapkan pernyataan ini? Ya, karena Yesus berkata kepada, mengapa kalian tidak pergi? Mengapa kalian tidak mengikuti teman-temanmu yang sudah pergi itu? Kenapa kalian masih bertahan di sini? Karena Petrus memiliki keyakinan, iman, dan kepercayaan yang kuat dan kokoh bahwa Yesus adalah dia adalah sosok yang benar, sosok yang perlu untuk selalu dan senantiasa diikuti. Dan dia merasa bahwa perkataan Yesus itu adalah sungguh-sungguh hidup, kekal dan abadi. Makanya dia tetap bertahan, dan kita lihat bahwa sampai pada akhirnya Santo Petrus diberi kepercayaan menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita melihat ke dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu kesulitan, suatu tantangan, mari kita berjuang untuk bisa melewati itu, berjuang untuk bisa mengatasi itu dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan untuk saya. Ini tidak akan terlarut-larut saya alami, sehingga kita diajak untuk bisa seperti Santo Petrus, yang dia tetap setia, dia tetap bertahan, tetap mengikuti Yesus sampai wafatnya. Kita diajak untuk tidak senantiasa seperti murid-murid yang iman mereka sangat dangkal, yang Yesus ketika mengatakan seperti itu lalu mereka memilih untuk meninggalkan Yesus. Itu kalau mau dilihat sangat sedih ya Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kok sudah mengikuti Yesus sekian lama, lalu tiba-tiba hanya kurang percaya dengan perkataan Yesus, lalu memilih untuk meninggalkan dia. Di lain sisi Yesus pasti menertawakan mereka. Orang ini kok hanya dikasih tantangan seperti ini dia menyerah.
Untuk itu mari kita diajak untuk kita senantiasa menjadi sosok-sosok yang kuat, yang mampu untuk melewati setiap kesulitan, setiap persoalan dengan keyakinan bahwa Yesus pasti memberi jalan keluar yang terbaik untuk kita dalam mengatasi kesulitan itu. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.